Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adinda SA. Saya salah satu ojek online wanita yang ada di kota ini. Dan selain menjadi ojek online juga, saya seorang mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Konsentrasi Broadcasting. Jadi tujuan saya di sini bikin pemaparan atau sharing dan caring untuk berbagi pengalaman tentang hidup saya kepada teman-teman semua. Lebih tepatnya sih seperti memotivasi teman-teman semuanya, kayak gitu. Jadi saya udah menjadi seorang ojek online itu dari 2018 dan pasti saya memiliki tujuan tertentu kenapa saya memutuskan untuk menjadi seorang ojek online. Yang pertama tujuannya yaitu ini mungkin sangat emang tujuan awal sih, karena saya pengen meringankan beban orang tua dan pengen menyelesaikan studi saya, kuliah saya seperti itu. Mungkin uh, kalau orang-orang di luaran melihat seorang mahasiswi ataupun seorang perempuan dengan pekerjaan saya seperti ojek online ini mungkin dipandang seperti uh, rendah gitu kan. Cuma saya balik lagi kenapa uh, bertekad untuk menjadi seorang ojek online yaitu gitu, untuk meringankan beban orang tua juga. Karena saya niat dari 2018 sampai 2022 ini dengan pasti banyak pro dan kontra ya gitu. Tapi saya tetap kayak gigih, ulet, dan pokoknya betul-betul ke niat awal gitu. Tidak mempedulikan kata-kata orang lain gitu kan. Jadi alhamdulillah tepat pada tanggal 16 Maret 2022 akhirnya saya diwisuda dan mendapatkan gelar sarjana ilmu komunikasi. Mungkin untuk melewati di tahap ini tidak mudah karena pasti yang namanya jatuh bangun pasti ada gitu kan. Cuma balik lagi ke diri kitanya, niat, ikhtiar, dan berdoanya seperti itu. Dan uh, selain menjadi ojek online itu kan maksudnya kita nggak berdiri sendiri gitu. Dalam artian nggak berdiri sendiri itu, saya pribadi juga sekarang itu bergabung di salah satu komunitas khususnya ojek online, bernaung di bawah komunitas Baraya Station Community atau BSC. Ini salah satu komunitas yang ada di Kota Bandung. Mungkin kalau misalkan di kalangan para ojol, ini BSC ini salah satu ya, maksudnya udah punya nama lah ya gitu di Kota Bandung. Kenapa sih Dinda bergabung di BSC atau komunitas ojek online ini? Saya bergabung juga nggak semata-mata kayak ya udah masuk aja, enggak, tidak seperti itu. Karena saya juga memiliki tujuan. Pertama, yang namanya komunikasi itu balik lagi ke jurusan saya juga sih ya. Karena yang namanya komunikasi itu sangat penting dalam segala hal. Jadi saya pengen komunikasi sama orang banyak juga. Terus menambah teman. Dan ini kan yang namanya komunitas itu, terutama BSC kan salah satu komunitas dan di dalamnya ada organisasinya juga. Nah, pengen belajar organisasi juga di dalamnya. Dan mungkin dengan kita bergabung di komunitas juga, kita mendapatkan manfaat yang maksudnya yang signifikan itu ketika kita ini pahit-pahitnya ya, misalkan kita kena laka lantas, kita lagi narik itu di jalan ada hal-hal yang maksudnya tidak yang hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, dengan komunitas juga
apa sih, bisa saling membantu gitu. Misalkan ini nih di jalan saya bannya bocor. Nah kan kalau misalnya kita udah bernaung di komunitas itu, pasti teman-teman di komunitas kita pun akan saling membantu seperti itu. Dan alhamdulillahnya dengan saya bergabung di BSC ini sendiri gitu kan, banyak ini sih, kayak lebih banyak belajarnya juga gitu. Seperti apa sih ternyata kalau orang-orang melihat ojek online itu pasti uh, apa ya, oh ya udah ojek online, ojek biasa kayak gitu. Tapi ternyata enggak, banyak hal-hal baru juga yang saya dapat gitu kan. Dan BSC ini juga mungkin di setiap komunitas atau apapun pasti memiliki moto dan tagline tertentu gitu kan. Dan BSC juga punya motonya yaitu Inter Arma Caritas. Jadi kayak artinya tuh mungkin kalau untuk signifikan artinya arti dalam apa ya, kata-katanya kenapa itu saya juga belum tahu betul. Cuma secara secara singkatnya artinya itu jadi kayak kita semua itu bersaudara gitu. Dalam artian bersaudara di sini dalam susah, senang, ataupun hal-hal yang terjadi di jalan atau di lapangan itu kita bareng-bareng gitu. Contohnya kayak tadi gitu kan, kalau misalnya kita kena laka lantas dan ya itu kita saling membantu gitu. Kayak contohnya kita manusia, makhluk sosial, tidak bisa uh, tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain seperti itu. Itu secara singkat arti moto dari BSC sendiri seperti itu. Dan mungkin dalam dalam artian kita semuanya bersaudara dalam senang ataupun duka ya, berarti di dalamnya itu tidak ada apa ya, seperti curang atau pengkhianat atau seperti itu. Kayak pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi gitu, seperti itu. Terus kita sekarang mau bahas lagi ke mungkin ke ini lagi ya. Kalau misalkan ke apa sih? Saya pribadi kalau misalkan narik jadi ojek online itu mungkin awalnya kalau misalkan dulu pada saat kayak masih minta uang ke orang tua, lebih apa ya, kayak lebih menggampangkan lah gitu kalau misalkan mau minta buat jajan, buat apa-apa gitu. Tapi setelah saya mencoba cari uang sendiri, itu kayak 1.000 aja itu sangat kayak susah banget gitu, kayak gitu kan. Terus sedihnya sih mungkin kalau misalnya jadi ojek online sendiri pasti ada suka dukanya ya. Kalau sebenarnya bukan saya ngeluh atau gimana sih, mungkin adaptasi juga gitu kan. Saya kan tadinya cuma kayak mahasiswi biasa, terus tiba-tiba jadi ojek online, mungkin adaptasinya itu nggak mudah juga gitu kan. Waktu itu pernah kayak narik gitu kan. Di situ posisinya cuma ya bisa dibilang berapa ya, 12 ribuan lah gitu kalau nggak salah. Tapi lokasinya itu jauh gitu kan. Terus kita di mana, pick up-nya di mana, nganterinnya kemana gitu. Ini pas awal-awal tuh saya kayak langsung, kok cari uang tuh susah banget ya gitu. Kayak kasarnya mah ngebela-belain 12 ribu, kita capek ini itu. Nah di situ saya kayak lebih bisa menghargai bahwa 1.000 aja itu susah loh kalau misalkan kita nggak punya uang, kita carinya bener-bener terjun di lapangan tuh susah banget gitu. Nah makanya di situ saya kayak mikir, oh ya apa ya, nggak mau membebani kedua orang tua saya lagi gitu, kayak gitu. Dan mungkin isi konten saya di sini juga tadi kayak udah saya bilang, sharing dan caring gitu kan.
dan lebih kayak memotivasi juga ke teman-teman. Mungkin nggak mudah untuk melewati gitu ya hal-hal seperti ini gitu. Cuma kitanya juga harus kuat, harus teguh pendirian dalam artian kita punya tujuan, kita juga punya yang namanya apa ya, deadline gitu. Deadline, timeline, kayak saya harus harus misalkan saya harus cepat lulus kuliah. Ya meskipun tahu nggak ada biaya, nggak ada gimana, cuma kita juga harus bisa memutar otak juga, dalam artian memutar otak masih banyak opsi lain kalau kitanya juga niat seperti itu. uh, dari 2018 sampai 2022 ini pasti banyak apa ya, mungkin kalau misalkan yang saya alami sendiri sih, saya lebih ke teman-teman yang kontra gitu, karena posisinya kan uh, usia saya maksudnya masih 23 tahun gitu. Saya berani buat kayak menjadi seorang driver online gitu kan. Pasti teman-teman sekitaran saya, khususnya teman-teman kampus, teman-teman dekat itu pasti ngenotis gitu kan. Kok kamu mau sih gitu jadi seorang driver online sedangkan kamu itu seorang mahasiswi gitu kan. Itu banyak seliweran pertanyaan seperti itu yang saya dapatin gitu. Awalnya sih saya juga mikir ya, kayak iya loh saya itu seorang mahasiswi, kayak ngapain sih gitu kan, malu gitu, pasti aja ada kayak uh, pikiran seperti itu gitu. Awalnya kata-kata teman-teman saya juga setidaknya bikin kayak down saya pasti, karena manusiawi lah ya, banyak kanan kiri yang ngomong misalkan kayak memperkuat kita. Sebenarnya kata-kata mereka itu ada baik dan tidaknya sih kalau menurut saya pribadi, karena gimana ya, misalkan contohnya positifnya ya betul sih gitu, uh, kok kamu mau sih gitu kan jadi driver online gitu, emang benar gitu. Mungkin mereka ngomong kayak gitu tuh lihat ya kamu kan mahasiswa kok bisa loh lebih dari ini kalau misalkan emang mau cari penghasilan, itu betul. Tapi negatifnya itu secara tidak langsung mereka itu mematahkan semangat saya gitu. Kenapa? Karena mungkin apa ya, mental juga sih yang harus kuat itu. Nah, di saat mental saya udah kayak saya semangat untuk mencari uang dengan cara seperti ini, karena saya punya tujuan gak mau ngebebanin orang tua dan ingin menyelesaikan kuliah saya gitu kan, udah semangat banget gitu. Tapi mereka secara tidak langsung mematahkan semangat saya itu gitu, bikin jadi down dan hopeless gitu kan. Nah itu sih negatifnya menurut saya dan yang saya alami gitu. Dan mungkin uh, kalau misalkan teman-teman ingin gitu ya, ingin cari uang yang bener-bener pengen gampang instan, itu tuh nggak ada dan nggak bisa gitu. Kenapa? Karena hidup itu nggak selamanya enak gitu, dalam artian enak tuh yang kita pengen sekarang ini itu nggak bisa gitu. Karena kalau habitnya seperti itu, uh, kita bukan apa ya, bukan seorang manusia yang uh, melewati proses gitu kayak gitu. Karena dalam setiap hal, dalam setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada prosesnya gitu. Jadi buat teman-teman semua, untuk menggapai hal-hal yang kalian inginkan itu kita harus berusaha, dan ya kita harus mau capek gitu. Kita nggak bisa yang namanya pengen enak aja kayak gitu. Dan kalau misalkan saya ditanya, Dinda, apa kamu bangga menjadi seorang driver online? Misalkan ada pertanyaan seperti itu, saya akan menjawab bangga. Kenapa? Karena saya appreciate sekali ke diri saya sendiri gitu kan. Yang tadinya saya seorang mahasiswa biasa, sampai apa sih, sampai ke titik ini tuh nggak mudah gitu kan. Dan saya betul-betul jerih payah sampai kayak
keluar keringat ini itu, terus sampai narik malam ini tuh nggak dilihat tuh saya menghasilkan gitu, ada hasilnya, yaitu alhamdulillahnya saya sekarang menjadi seorang sarjana gitu. Dan di balik ini mungkin yang bangga juga bukan diri saya sendiri, tapi orang tua saya sendiri pasti bangga banget gitu kan. Yang namanya maksudnya ada usaha yang bener-bener tekad itu udah bulat banget, dan itu apa sih kayak menghasilkan, itu salah satu bentuk wah gila sih, kayak ya bangga gitu sama diri sendiri kayak gitu sih. Ya meskipun awalnya orang tua saya pun sama dengan teman-teman saya gitu kan, mereka kayak gimana ya, mereka awalnya kayak nggak eh, pro lah dengan keputusan saya. Mungkin wajar lah, yang namanya orang tua takut anaknya gimana di jalan, terus kan ya balik lagi gitu kan, kamu tuh seorang mahasiswi gitu, kok mau sih kerja kayak gini, pasti gitu kan. Cuma uh, saya lebih kayak apa ya, negosiasi juga, diskusi sama orang tua. Kalau misalkan saya seperti itu ada tujuannya gitu kan, untuk meringankan beban kedua orang tua gitu. Ya kasarnya mah gitu, kayak yang namanya eh ya buat sehari-hari aja juga kan nggak mudah gitu. Saya emang ngomongnya apa adanya aja gitu. Cuma gimana kita cara untuk berbicara sama orang tuanya, terus nge-manage orang tuanya seperti apa, nge-manage waktu saya juga gitu kan. Meskipun saya seorang driver online, ya tapi saya juga harus tanggung jawab dengan job desk saya gitu. Job desk saya sebagai seorang mahasiswi seperti itu sih. Jadi kita pintar-pintar aja bagi waktunya gitu. Ada di mana kita, kalau misalkan waktunya lagi kuliah, kerjain tugas, ya kerjain gitu. Kalau misalkan emang udah selesai semuanya, baru gitu hari seperti itu. Dan itu apa ya, waktu saya minta izin ke orang tua untuk menjadi seorang driver online juga, itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak mudah gitu kan. Ya mungkin orang tua saya juga setelah saya menjelaskan apa tujuan saya gitu kan menjadi seorang driver online juga, mereka kayak mikir-mikir dulu gitu kan, pasti ada uh, diskusi gitu kan antara ibu dan bapak saya gitu. Nah alhamdulillahnya ya, mungkin balik lagi ya, karena tujuan awal saya gitu ya udah tekad bulat, ingin bener-bener apa namanya, pengen bener-bener jalan gitu, pengen nyelesain kuliah, saya berdoa, ya Allah permudah permudah gitu, kalau misalkan emang ini rezeki saya sampai ke titik itu, tolong permudah gitu kata saya itu. Dan alhamdulillahnya sama Allah diijabah gitu. Dan selang berapa hari setelah saya berdoa, akhirnya orang tua saya tuh kayak ngasih restu gitu, ya sok aja gitu, cuma hati-hati, harus bisa menjaga diri sendiri, terus manage waktunya gitu antara kuliah dan jadi seorang driver ojek online seperti itu. Dan alhamdulillahnya kan kalau misalnya kita udah mendapatkan restu dari orang tua, ya lancar-lancar aja gitu. Dan alhamdulillahnya ya sampai titik ini gitu, saya menjadi seorang sarjana seperti itu. Mungkin ada satu pesan sih buat teman-teman semua, teman-teman harus tetap semangat, jangan malu, terus harus ulet juga, gigih. Pokoknya kita harus ikhtiar, diiringi dengan berdoa juga. Kalau misalnya kita pengen mencapai satu tujuan, satu hal yang betul-betul kita inginkan, kita bisa. Bukan nggak bisa ya, cuma belum waktunya, dan itu kita melewati proses gitu. Dan teman-teman harus kuat melewati proses itu, pasti nggak mudah gitu. Yang namanya jatuh bangun pasti ada, tapi teman-teman tuh harus kayak yakin gitu bisa melewati itu semua untuk menggapai cita-cita yang kalian pengen. Kayak gitu teman-teman. Pokoknya tetap semangat sampai akhir, jangan sampai down, apapun jangan. Pokoknya tetap selalu ikhtiar dan berdoa. Mungkin video kali ini gitu aja. Tetap
semangat terus. Pokoknya aku udah berapa kali nih ngomong semangat, karena ya aku juga pengen memotivasi teman-teman semua biar kayak saya sendiri gitu, pasti bisa kayak gitu. Dan jangan lupa ya buat teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen videonya. Makasih. Assalamualaikum.